Gue paling nggak suka cewek itu dianggap yang kedua. Kita ada di media sosial yang isinya tuh juga algoritmanya tuh cuma nunjukin apa yang kita suka. Dia mulai usaha itu pegawai cuma 2 orang ya. Alhamdulillah sekarang udah di atas 11.000. Puasa itu penting. Untuk apa? Untuk membuat perubahan positif. Ketika misalnya terjadi sesuatu nih, kita harus out of the box dulu, keluar dari box, terus kita pikirin gimana jalan keluarnya. Jangan kita yang di situ, kalau yang di situ kita ribet. Tapi kita harus di luarnya untuk menganalisa kenapa ini begini, kenapa ini begini, sehingga kita bisa memutuskan segala sesuatu dengan bijaksana gitu loh. Segala macam peristiwa itu karena Tuhan pengen kita diajarin apa gitu sama Tuhan. Jadi lebih kuat. Ya aku yakin apapun yang peristiwa yang kemarin yang hancur-hancuran itu karena Tuhan pengen ngebentuk gue menjadi pribadi yang lebih baik. Melatih kesabaran, keikhlasan, segala macam, dan jangan serta-merta mengambil keputusan tanpa tanya Tuhan. Dari proses gue yang tadinya sempat sesakit, sedih, nggak bisa ketemu anak-anak, sampai ya itu gue belajar melepaskan kemelekatan di situ tuh. Sesuatu yang paling gue cinta nggak ketemu tuh sakit kan? Kalau kita merasa memiliki. Tapi akhirnya gue belajar untuk melepaskan attachment itu, belajar bahwa itu bukan milik gue. Akhirnya apapun sekarang tuh gue udah nggak mau lagi attach gitu loh. Karena akan sakit kalau lo nggak miliki. Berapa lama proses itu? 2006 sampai 2000 bisa belajar attachment ya, melepaskan ya. 6 tahun. Di saat gue udah paham 2012 tuh, terus Tuhan kasih ujian lagi, kayak latihan, dilatih. Bener udah paham, udah latihan. Dulu kecelakaan itu ya. Pada saat dia sudah di tensinya 70/30, 60/20, 50/10, gue cuma bilang gini sama Allah, ya Allah, ambil aja kalau emang engkau pengen ambil, aku ikhlas. Sambil gue wirid, Allahu Akbar di kupingnya dulu. Kenapa lu bilang ikhlas? Aku ikhlas. Kenapa? Karena kalau aku lebih susah kalau ngeliat dia badannya hancur gitu loh. Tahu apa yang terjadi? Sekian detik, itu tensi langsung naik ke atas. Gue paling nggak suka ngelihat kalau cewek itu dianggap yang kedua. Cewek itu sejajar dengan laki-laki, walaupun dalam rumah tangga lelaki adalah pengambil keputusan. Tetapi dalam hal apapun perempuan tuh harus punya hak yang sama. Gue kalau doa sama Tuhan ya, itu kan gue selalu bilang gini, ya Allah, kasih aku rezeki supaya aku bisa bersedekah dong. Kalau gue tuh agak kalau ada ngomongin pahala itu kayaknya agak gimana gitu loh, karena menurut aku kita melakukan sesuatu tuh jangan dihitung-hitung. Pertama menurutku memang kita tuh nggak pernah serius dilatih di sekolah untuk kritis. Pendidikan kita tuh dulu itu tuh nggak melatih kita untuk mempertanyakan banyak hal. Anak yang suka nanya di kelas itu malah dulu tuh dicapnya nyusahin, bandel gitu ya. Jadi kalau anak yang kritis tuh justru malah pendidikan kita dulu nih, itu tuh malah membuat anak itu malah dicapnya negatif. Jadi kita tuh sekolah cuma dilatih, akhirnya nggak memanfaatkan maksimal kapasitas otak kita. Melatih menghafal tuh cuma kemampuan otak yang paling sederhana sesungguhnya. Kemampuan otak manusia itu sampai bisa menelurkan inovasi atau ide, dan itu yang jarang dilatih. Jadi karena kita nggak terbiasa kritis, nggak terbiasa nanya, plus juga otak manusia tuh sebetulnya dirancang sedemikian rupa supaya lebih mudah untuk mengafirmasi informasi. Jadi untuk kita berpikir keras, mempertanyakan suatu hal atau meragukan hal, itu tuh memang perlu effort besar dari otak. Kecenderungan manusia tuh punya namanya confirmation bias. Jadi kalau lu dengar sesuatu yang memang udah lu percaya atau udah lu tahu sebelumnya, lu akan dengan mudah mengiyakan tanpa mempertanyakan. Akhirnya bikin kita masuk lingkaran ini. Udah orang yang gak kritis, dapat informasi ditelan gitu aja gitu ya. Jadi makanya tadi tuh kalau udah dengar sesuatu bukannya ngecek, malah oh iya bener tuh itu gak pernah ngundang ini gitu. Iya kan? Kita tuh berada dalam lingkaran itu aja. Kita ada di media sosial yang isinya tuh juga algoritmanya tuh cuma nunjukin apa yang kita suka. Kalau kita nge-like postingan satu orang, kita akan disuguhkan dengan berbagai postingan yang mirip-mirip gitu kan. Kita tuh udah berada di lingkaran dunia kita sendiri. Itu tuh yang akhirnya bikin orang ya makin lama makin terpolarisasi, yang bikin kita makin lama cuma mau dengerinnya hanya satu sisi, sementara perlu usaha keras untuk kita ngelihat dari sisi yang lain. Gue tuh percaya banget pada kekuatan informasi. Jadi kualitas hidup kita tuh ditentukan salah satunya dari informasi yang kita dapatkan. Jadi semakin berkualitas informasinya, semakin berkualitas seharusnya hidup kita. Informasi dari mulai yang apa yang lu pilih untuk lu sajikan sehari-hari makanan gitu. Atau lu pilih vaksin apa sih, sampai siapa yang lu pilih nanti di 2024.
Jadi keputusan-keputusan yang kita ambil, seberapa berkualitasnya itu ditentukan dari apa yang kita dapat ketahui kan. Isu publik itu isu kita gitu. Aku bukan karena lu pejabat, lu punya titel, lu bisa pakai lambang Garuda di sini, terus kemudian lu merasa lebih berhak atau lebih tinggi dan kemudian nggak mau ngasih informasi padahal itu tergantung menyangkut hidup gue dan hidup yang orang lain gitu ya. Iya. No. Milih pejabat tuh udah kayak milih pacar. Ngapain sih? Udah simpen aja perasaan lu buat orang yang lu kasihi. Pejabat tuh ya lu rasional aja. Apa Pak yang lu bisa deliver? Gimana kita bisa percaya? Apa rekam jejaknya? Apa program lu? Udah straightforward aja. Kagak usah lah lu pikir-pikirin, lu bawa mimpi sampai lu tangis-tangisin, sampai lu berantem sama tetangga lu siapa yang jadi pemimpin, ya kan? Setiap kali ada kontestasi politik pasti namaku tuh diseret-seret. Berusaha dikait-kaitkan lah atau apapun gitu ya. Yang pertama tuh aku merasa sekarang tuh lebih banyak manfaatnya untuk berada di luar pemerintahan dibandingkan ada di dalam. Ngitung-ngitung manfaat mudorot ya. Tapi aku nggak menutup kemungkinan kalau ada suatu masa di mana aku ngelihat kayaknya mungkin lebih bermanfaat ada di dalam nih. Tapi hari ini, detik ini, posisi sekarang, rasa-rasanya lebih perlu menguatkan warga negaranya nih dibandingkan menjadi pejabat negara. Ini profesi penting. Sekarang siapa yang jadi oposisi? Siapa dan konteks oposisinya itu bukan konteks menjatuhkan ya, konteks mempertanyakan dan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang diambil. Dan tugas media, tugas pers, yang memang undang-undang pers tuh diberi hak dan kewajiban untuk itu, mengembangkan pendapat umum, menyajikan informasi yang akurat gitu ya. Jangan pernah takut sama siapapun. Asal kita benar, asal kita tahu yang kita lakukan nggak merugikan orang lain, asal kita tahu apa hak dan kewajiban kita, jangan pernah berada dalam posisi di mana lu merasa nggak berdaya, karena lu semua punya daya, punya suara, lu punya kekuatan untuk melakukan apapun yang mau lu lakukan kok sebetulnya, asal lu tahu hak dan kewajiban lu, iya kan? Jadi lu jangan pernah merasa terintimidasi sama kelompok tertentu atau merasa terintimidasi oleh institusi tertentu, karena kan prinsipnya institusi itu ada, aparat penegak hukum itu ada untuk melindungi. Lu ngapain takut sama aparat yang harusnya melindungi lu? Kalau lu takut sama yang melindungi lu berarti ada yang salah dong. Mari fokus pada apa yang penting. Jangan mengkerdilkan isu publik jadi drama-drama nggak penting. Hidup kita tuh udah berat, udah susah, nyari duit ribet dan sebagainya gitu ya. Ada banyak banget persoalan di negeri ini. Cerita yang pernah saya ceritakan dulu waktu ketemu Pak Dawan ya. Jadi saya mulai usaha itu tahun 85 dengan Humindasri, dengan pegawai cuma 2 orang ya. Alhamdulillah sekarang udah di atas 11.000, pabrik totali semua udah 20 hektar. Gitu. Jadi saya dimulai dari kecil dan kemudian tahun 90 itu kebakaran minus, saya merasakan ada pertolongan Allah ya, dapat pinjaman bisa bangkit lagi. Tahun 95 saya kedatangan tamu dari Hidayatullah. Nah sebetulnya wadah ini idenya dari pesantren Hidayatullah, bukan dari saya. Itu pun tidak sukses sebetulnya 95 itu. Karena dijual ke pesantren, santri nggak pakai kosmetik, kan begitu. Tahun 95 itu sebetulnya gagal, ya kan? Bagi saya coba lagi. Nah tahun 2002 anak saya pertama mulai masuk, 2003 anak saya kedua mulai masuk. Dia mulai dijual bukan hanya ke direct selling, jadi bukan hanya B2B, jadi kita jual ke toko-toko. Saya ingat banget menawarkan di ke toko di Pasar Atom Surabaya, pada nggak ada yang mau, pada nolak gitu ya, malah diejek gitu, malah apa tuh produk halal haram aja gitu. Kita makanya dicoba terus diperbaiki, launching wadah. Nah kemudian 2009 Hijabur booming, banyak sekali kebetulan dalam hidup saya gitu kan. Saya sampaikan ke anak-anak tujuan kita apa, kembali lagi tujuan kita apa. Kita tujuannya adalah bagaimana perusahaan ini berkembang, bermanfaat. Jadi kita jangan sampai tergoda nanti kayak minum air laut ya. Tidak pernah habisnya. Jangan sampai jadi nanti menjadi greasy rich gitu kan. Jadi duitnya nggak jelas mau apa. Saya bilang begitu. Ya udah kita bagaimana hidup bermakna. Saya merasa perjalanan ini ya banyak momen-momen yang pas ya. Kalau dalam Islam kan tidak ada kejadian tanpa seizin Allah. Beruntungan itu didapat dari mana?
tidak dapat kita hanya dari doa kan, karena kita bergerak terus, liar terus, sehingga ada peluang kita bisa tangkap. Kita bikin usaha ini bukan hanya sekadar cari uang ya, ini adalah perjuangan. Kalau bangsa Indonesia sebetulnya nggak bisa kalah dengan luar negeri. Jadi tujuan kita adalah hidup bermakna, hidup bermanfaat untuk orang lain. Nah, mudah-mudahan semua dimudahkan sama Allah. Posisi politik dalam pandangan saya hanya perannya. Kadang kita berperan sebagai pengajar di masyarakat, kadang kita berperan sebagai pembuat kebijakan, kadang kita berperan sebagai advokat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat termarginalkan. Ini semua peran. Tujuannya satu, yang penting kita tetap konstan, setia pada tujuan dan prinsip-prinsip yang kita anut. Kalau misalnya orientasinya di kekuasaan hanya untuk bermegah-megah, hanya untuk menikmati, nanti nggak bisa ninggalin legacy yang baik. Bukan jabatan formalnya, tapi kontribusinya ke masyarakat itu yang akan membuat orang bisa meninggalkan legacy, membuat orang akan tetap dikenang. Nah, dari kecil yang kita cari itu bukan posisinya. Legacy yang kita tanggalkan salah satunya adalah nama baik. Berkuasa itu penting. Untuk apa? Untuk membuat perubahan positif di masyarakat dan di negara. Karena kekuasaan tetap adalah mekanisme paling cepat untuk membuat perubahan. Kan gitu, melalui policy, melalui melalui kebijakan publik, dan kemudian alat lainnya adalah melalui anggaran, ya, politik anggaran. Kita bisa membuat banyak hal, membuat banyak terobosan, membuat banyak aturan regulasi yang tentunya dimaksudkan untuk kesejahteraan masyarakat.